Wah, Tapi pelanggan saya sembuh kok. Kenapa Ibu bisa bicara seperti itu? sembuh apa meninggal? Sembuh kok, semuanya pada sembuh. Hilang sakitnya tapi nggak hidup, itu yang jelas. Assalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam Mas. Bu, permisi Bu. Saya punya produk bagus nih Bu. Oh, apa ini? Harganya murah Bu. Ini obat Bu, cocok untuk diare, batuk, demam. Semuanya pasti sembuh Ibu. Berapaan? Kalau yang ini 100.000, kalau yang ini 50.000 Bu. Oh, gitu. Ya udah. Saya coba dulu ya Mas ya. Saya ambil dua dulu aja, nggak ambil semuanya. Ya. Ambil dua. Ya, boleh deh. Totalnya jadi 120.000. Yakin nih nggak mau lagi Bu, saya sadar lah Bu. Enggak, udah ini aja dulu. Saya takutnya nggak laku. Dicoba dulu aja ya. Oke deh. Kalau laku ntar saya ambil lagi kemasnya ya. Kasih ya Bu. Oh iya. Permisi Bu. Yuk, mari. Aduh, untung aja udah diperiksa-periksain nih. Bahaya banget buat anak-anak. Mau buang sirup. Sirup? Nih kan. Waduh, udah expired dari 10 tahun lalu. Nggak bener nih. Sohir, Apa, Stat? mana Mami April? Nah, tadi ada buang-buang sirup. Ah, Ya, buang sirup. Wah, bener-bener nih. Dikit lagi mau puasa, dia buang sirup lagi. Yang, kamu buang-buang air. Buang air. Itu, sirup? Nih, obat sirup. Buang ya. Iya, nggak apa-apa. Udah Kenapa sih? kuat. Ini loh, Bi, kamu tahu kan berita akhir-akhir ini? Tuh, berita terakhir-terakhir ini menyeramkan. Apa? Tentang obat sirup. Yang lagi rame soal ginjal genap? Bukan, Apaan? ini tentang gagal ganjil, Bi. Astagfirullah. Gagal ginjal? Ya, Tapi kan ginjal juga genap 2. iya juga ya. Ah, apaan sih bercanda mulu? Ini serius loh. Iya. Kenapa? Jadi gini nih ciri-cirinya. Kamu harus tahu. Demam, Iya. 3-5 hari. 3-5 hari itu Uh-uh. ciri. Terus Susah buang air kecil. susah buang air. Terus tidur melulu. Oh, kebanyakan makan. Enggak, lemes, Lemas, batuk, pilek. batuk pilek. Itu cirinya. Tapi kita nggak ada kan keluarga kita yang kena ciri itu? Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah ini kamu ngomongin siapa? Kok sampai kamu ketakutan nih? Aduh, Sabar dong. aduh. Bu Aira udah nggak kuat lagi, Bu. Ya Allah, kamu yang sabar ya, Nak. Ibu cari obat buat kamu ya, Nak. Ibu janji, pasti kamu sembuh, Nak. Sabar, Nak. Ya sabar. Tadi dulu, sebentar. Mbak Eti di mana? Bentar. Nomornya berapa, Mbak Eti? Astagfirullahaladzim nih. 00880. Assalamualaikum Bu April. Betty. Iya maafin Bu, saya nggak bisa masuk hari ini. Ya, kenapa Mbak Eti? Aku lagi repot lagi nih. Anak saya lagi sakit Bu, Sakit? Sakit apaan? jalannya diare.
Diare. Terus? Mual. Iya Bu, ada demamnya juga Bu. Demam udah berapa hari? Udah sekitar 5 hari Bu. Aduh, udah 5 hari. Ada batuk pilek nggak? Iya, batuk pilek. Ya, aku khawatir deh ini jangan-jangan. Ya udah Mbak Etit. Nanti aku ke situ ya. Iya Bu. Maaf ya Bu. Semoga sehat. Hari ini nggak bisa masuk dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Jagain dulu deh anaknya ya Mbak Eti ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Ih, curiga deh aku deh. Anaknya Mbak Eti kayaknya gagal ginjal akut nih. Ah, kamu itu jangan suka ngarang-ngarang. Tadi cirinya semua ada. Ya tapi kan belum tentu juga gagal ginjal. Ya udah, sekarang pokoknya kita jenguk aja anaknya Bu Eti di rumahnya. Hah? Jenguk? Serius? Iya. Tar dulu ah, aku mau cek jadwal dulu. Batalin aja. Main batal-batalin, kamu nggak tahu urusan beginian. Gawat, main batal-batalin. Soher! Ambil Hir, minta tolong buku hitam. Buku agenda, aduh, Oh, buku iya. hitam sih. Buku agenda, Hir. Jadi begitu. Iya, Bu Eti makanya. ngasih tahu anaknya lagi kena ciri-ciri yang dikhawatirkan gagal ginjal itu. Mirip. Enggak, tapi insya Allah enggak lah. Ya, Mudah-mudahan amin sih. cuman sakit-sakit biasa itu. Ya semoga aja begitu ya, cuma ciri-cirinya mirip banget. Makanya aku penasaran, aku pengen jenguk. Iya mudah-mudahan. Tapi kalau ntar itu suruh bawa ke rumah Ya, sakit Ustaz. aja. Iyalah. Waduh, makasih Hir ya. Ya, Ustaz. Nih, lihat tuh. Wah, Oh, oke. Ada sih ntar malam. ntar malam ya. Salah, rumah Bu Eti kan dekat, nggak macet, nggak? Iya udah. Sabar ya Nos. Sabar. Ya Allah. Ibu cari obat dulu buat kamu ya Nak. Ibu janji. Kamu pasti sembuh Nak. Yang baru aja aku mau ajak kamu motoran. Gagal lagi nih. Nggak apa-apa, kasihan Bu Eti. Mendingan kita jenguk aja pahala. Iya sih. Kan ngajak jalan kamu juga pahala. Yang? Ya. Ayo. Aduh, Gimana sih? sabar. Ya Aduh, Allah. Tadi kamu yang ngajak, sekarang yang babyku yang mempesona, jangan marah mulu dong. aku paling gak kuat kalau digituin. Ayo. Aku ngambil tas dulu tadi tuh. Lah, kenapa dia dada sih? Ayo masuk. Insya Allah. Aku tuh gak tega banget deh dengar kabar ini, apalagi Bu Eti kan ya orang yang bisa disebut kekurangan gitu ya. Anaknya sakit kayak gini. Gimana itu ya Bi ya? Supaya kita tuh tetap sabar, tabah nerima ujian dari Allah kayak gini. Ya, tidak ada yang memang orang lepas dari ujian. Walana beluannakum bisyai'in. Semua akan diuji dengan segala sesuatu. Macem-macem tuh. Tidak hanya sekedar mengatakan, aku sudah beriman. Tapi berharap bahwa dengan mengatakan itu Allah tidak menguji. Justru Allah akan menguji keimanan itu. Sehebat apa kualitasnya. Nah, mudah-mudahan nih Bu Eti tetap sabar. Amin. Makanya kita sebagai saudara, ya kita mau datang. Itu jadi kesempatan loh buat orang yang mendengar saudaranya sakit, apalagi dalam keadaan susah. Ladang pahala menolong. Iya juga ya. Gitu ya. Jadi baik untuk semua gitu ya Bi ya, ujian Allah tuh. Betul sekali. Bismillah, semoga gak kenapa-napa nih. Amin. Nah, ini udah belok nih ke gangnya rumah Bu Eti ya. Iya nih, bener nih, alhamdulillah. Sampai. Sip. Nah, Yang, nih kita udah mau nyampe gangnya di situ, tapi aku parkir mundur supaya kita bisa langsung pulang.
Iya, Dan biar langsung, cepet ya bawa dia ke rumah sakit ya. Kalau ada apa-apa bisa langsung segera Oke, sayang. mundur. Oke, bismillah, sampai. Alhamdulillah. Ya Allah, aku harus bagaimana lagi biar anakku sembuh? Uangku cuma segini, nggak cukup buat anakku berobat. Ya Allah. Masih ada satu lagi. Kira-kira jual kemana lagi ya? Saya harus cari pelanggan nih. Bu Eti, ada apa? Kok nangis begini? Anak saya sakit, Mas. Tapi saya nggak punya uang buat bawa ke dokter dan beli obat. Anak saya demam, terus diare dari kemarin nggak henti-hentinya demam, Pak. Kesempatan bagus nih. Anak ibu demam ya? Iya. Ibu jangan sedih lagi ya. Kebetulan saya masih sisa obat, Bu. Dan obat ini manjur. Saya jual harga murah deh, Bu. Ini obat apa, Mas? Ini obat semuanya bisa, Bu. Penurun demam, diare, semuanya cocok kok. Banyak customer-customer saya habis minum obat ini, penyakitnya pada sembuh, Ibu. Tapi saya cuma punya uang segini, Mas. Nggak apa-apa kan? Segini, Bu. Ini masih kurang lah, Bu. Masa nggak ada lagi sih, Bu? Iya, saya benar-benar nggak ada, Mas. Ini kan buat kesembuhan anak Ibu. Masih kurang, pasti ada lah di rumah, Bu. Iya, nanti saya coba ya, Mas ya. Mungkin masih ada uang. Saya sebentar ya, Mas. Siap, Ayo Bu. silakan masuk dulu, Mas. Oke, Bu. Saya tunggu ya, Bu. Silakan duduk dulu ya, Mas. Terima kasih, Bu. Gimana, Bu? Mas, saya nggak punya uang lagi. Sisanya tinggal segitu aja. Pasti ada lah, Bu. Masa Ibu nggak punya simpanan? Saya benar-benar nggak punya, Mas. Assalamualaikum, Bu Eti. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? anaknya? Silakan duduk dulu, Bu. Ya Allah, saya panik dengerin loh, Bu. Iya, anak saya masih sakit, demam sama mencret, Bu. Sabar. Ini tamu Ibu. Iya, ini tetangga saya, Bu. Kebetulan dia jual obat, terus agak murah. Alhamdulillah, cuma 50.000 sih. Obat. Iya. Boleh saya lihat, Mas? Saya lihat aja kandungannya apa itu. Boleh. Makasih ya. Astagfirullah. Mas jual obat udah lama? Sudah lama. Paham nggak kalau ini obat sirup ini lagi berbahaya banget dan semuanya ditarik? Masa Mas malah jual sama Ibu Eti sih? Keterlaluan banget. Jangan suka memanfaatkan keadaan orang yang lagi susah, Mas. Ibu jangan mematikan rezeki saya. Jangan fitnah saya, Bu. Itu obat selama ini pelanggan-pelanggan saya biasa aja kok. Dan mereka sembuh semua. Mas itu kalau jual obat ya, harus pinter dikit. Dibaca dong berita yang saat ini beredar. Ini mengandung zat yang berbahaya dan merusak ginjal anak. Ibu ini siapa sih? Dia so tahu ya. Nggak perlu tahu siapa saya ya, Mas ya. Tapi ini bahaya dan saya akan melindungi orang-orang yang Mas bahayakan. Ibu, jangan pernah fitnah saya. Nggak usah nuduh saya kayak gitu. Nggak usah ya kayak begitu ya, nggak usah kasar. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Ada apa nih, Bu Eti? Kenapa yang? Ini, Hah?
Bu Eti ditawarin obat nih sama tetangganya. Ini obatnya bahaya banget, Bi. Waduh. Wah, Mas. Tapi pelanggan saya sembuh kok. Kenapa ibu bisa bicara seperti itu? Sembuh apa meninggal? Sembuh kok, semuanya pada sembuh. Hilang sakitnya tapi nggak hidup. Itu yang jelas. Mas, hati-hati. Jual obat zaman sekarang harus dengan izin resmi. Sudah baik saya mau nawarkan ke ibu ini. Saya kasih harga murah lagi. Bukan soal murahnya, Mas. Kalau obat berbahaya, itu sama aja Mas menambah parah sakit orang. Udah itu nggak usah bukan banyak urusan saya. ngomong. Nih Mas aja nih, minum sendiri nih tuh. Bukan soal urusan, ini menjadi urusan kita semua. Pemerintah lagi berjuang menyelamatkan orang dari obat-obat yang berbahaya. Lah, Mas malah mengedarkan obat yang berbahaya. Tujuan Mas bagus dalam rangka menyelamatkan. Tapi kalau Mas nggak hati-hati, yang ada malah jadi pembunuh. Jangan sampai saya lapor sama polisi nih kepada pihak yang berwajib biar Mas ditanya dari mana obatnya, peredarannya. Mas mau nggak ikut saya kantor polisi? Bawa aja, Bi. Mau nggak? Nah, gini aja Mas, saya berharap ini yang terakhir. Cukup, jangan sampai ada laporan obat yang dijual sama Mas, obat yang dilarang oleh pemerintah peredarannya. Kalau sampai kejadian, saya nggak mau tahu. Mas harus tanggung jawab. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Udah, Mas sekarang duduk dulu, Bu Eti. Sayang, ayo kita duduk dulu. Kita ngobrol baik-baik dan kita selesaikan baik-baik. Maaf nih Mas, saya mau tanya. Sebenarnya Mas tahu nggak ini obat berbahaya? Tahu lah pasti dia. Yang sabar dulu, biar dia ngejawab. Iya tahu Pak. Tahu? Tahu. Nah lo, ini dari mana obatnya dapat? Kan udah dilarang sama pemerintah. Kebetulan saya punya kenalan, dia mau buang. Cuma kan sayang kalau dibuang. Jadi tujuan Mas mau ngejual lagi? Iya. Biar dapat duit? Iya dong Pak Ustadz. Saya kan juga butuh duit. Mas, nyari duit boleh, nyari untung boleh, tapi caranya mesti benar. Niat Mas mungkin mau jual obat biar untung banyak, tapi Mas nggak mikirin apa? Kalau tuh anak kemudian gagal ginjal, anak orang kemudian meregang nyawa, bagaimana kalau keluarga Mas yang mengalami hal itu? Dan Mas tahu nggak? Saat ini nih 200 lebih anak itu udah kena tuh gagal ginjal akut. Dan 100 lebihnya itu udah meninggal dunia. Pikirin dong. Mas, kita nih kepengen semua baik-baik. Kenapa? Karena Bu Eti ini kebetulan memang kerja di tempat kami. Jadi pas begitu nelpon, kita nih mau besuk. Ternyata Mas jual obat yang peredarannya sudah dilarang oleh pemerintah. Mas mau masuk kantor polisi? Masukin aja lah. Jangan dong. Kan namanya orang bisa aja berubah, Yang. Mas, saya mau tanya sekarang. Mas mau nggak berubah untuk berhenti mengedarkan obat yang dilarang? Saya mau Pak. Benar. Iya, Ini Pak. terakhir Benar, ya. Pak. Benar Pak. Saya nggak mau ini terjadi lagi kepada masyarakat yang memang butuh. Terus Mas tawarkan harga murah, tapi ternyata itu berbahaya. La doror wala diror. Nggak boleh nyakitin diri, nggak boleh nyakitin orang lain. Nggak boleh membahayakan diri. Dengan ini Mas bisa masuk penjara. Lebih mahal daripada sekedar Mas dapat duit dan membahayakan orang. Nyawa anak orang, nyawa buah hati orang, nyawa kesayangan orang. Itu tidak bisa dinilai dengan harga. Apalagi hanya sekedar memuaskan hasrat Mas dalam mencari keuntungan. Ya udah, sekarang Mas minta maaf. Mudah-mudahan selesai. Saya minta maaf ya Bu. Iya, jangan ulangin lagi ya Mas ya. Ini saya balikin uangnya ya Bu. Ini Bu uangnya Bu. Iya. Alhamdulillah. Mas, terakhir ya. Ini untuk Mas yang mengedarkan obat-obat yang masih tersisa. Sekarang saya tanya, Mas sudah berapa banyak tuh ngedarin obat dan ngejual obat yang terlarang dan berbahaya ini? Mas masih tahu kan orangnya? Masih Pak. Oke, sekarang Mas berangkat ke tempat orang-orang yang beli obat Mas ini dan Mas ambil lagi. Mas ambil lagi, terus kemudian kembalikan uangnya. Insya Allah rezeki Mas melimpah. Niat menyelamatkan orang, nanti Allah selamatkan Mas dan keluarga dengan cara yang istimewa. Saya minta maaf ya Bu. Iya. Minta maaf ya Mbak. Dan kalau begitu, saya minta maaf sekali ya Bu. Saya minta maaf ya Mbak. nggak apa-apa Mas. Hati-hati di jalan biar banyak rezekinya. Cepat.
Bu Eti, kalau ada apa-apa tuh dikasih tahu sama kita, jangan diam-diam. Terus kita akhirnya nyari kabar, ternyata Aira Ius sakit. Makanya. Iya. Ya udah sekarang mana? Anaknya di mana, Aira Bu? Iusnya di dalam. Di dalam. Ya udah, Silakan ayo, masuk, ayo. Ustadz, Bu. Kita bawa ke rumah sakit aja. Ya Allah, Aira Ius. Aduh, kasihan banget. Aira ini ya. Aduh. Panas. Gimana yang? Panasnya tinggi ya? Iya nih, Bi. Ini udah 5 hari bener nih Bu Eti? Iya Pak Ustadz, udah 5 hari. Kenapa nggak ngomong sih? Ini kayaknya nih, jangan-jangan ini ginjal akut, Bi. Jangan begitu. Bisa jadi cuman karena kurang makan kali. Jangan mikir yang aneh-aneh udah. Ya udah. Bawa ke rumah sakit aja. Kita mendingan. bawa yuk, biar nanti diperiksa sama dokter. Terus udah gitu dikasih obat yang sesuai gitu, nggak yang kayak tadi. Udah mulai pucat. Ya, Bu Eti nggak apa-apa ya. Kita Iya, bawa yuk. kita bawa Ayo, ya. bawa yuk. Kamu gendong lah. Ayo, ayo. Kamu gendong dulu. Di gini atau? Iya gitu aja, nggak apa-apa nih anak kecil aja. Aduh, takut kecengklak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ayo. Lemes banget dia. Kuat nggak Ibu Eti? Iya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Kok ada ya orang tuh begitu obat udah dibuang, diambil lagi dijual sama dia. Tega bener dia ya? Ya manusia itu kalau sudah tidak memiliki hati nurani, apalagi tidak memiliki iman, ya semuanya akan dihalalkan demi tujuan yang dia inginkan. Akhirnya nafsunya yang dikedepankan. Wah, ini kayaknya kesempatan nih supaya bisa dapat duit banyak, supaya bisa dapat untung besar. Malah jangan-jangan boleh mungut di sampahan tuh hasil buangan apotik, ya kan? Sebegitunya nggak ada empati. Iya, padahal kita diberikan hati oleh Allah dalam rangka apa? Supaya kita memiliki nurani. Nurani untuk menjadi penyeimbang saat kita melakukan sesuatu. Nah, jangan sampai kita mencubit orang. Nah, sementara kita nggak mau dicubit. Coba kalau ditanya hati nuraninya, pasti dia akan bilang, saya juga nggak mau. Iya. Tapi karena inilah nafsu yang dikedepankan. Karena pengen dapat duit, dapat untung besar, dapat cepat uang yang banyak. Akhirnya menghalalkan segala cara. Dan tentu haram, apalagi ya sampai mengorbankan nyawa manusia. Allah, semoga kita semua nih ya disadarkan. Pokoknya jangan sampai nyakitin orang lain gitu ya, Bi ya. Betul. Serem banget orang begitu. Makasih ya Bu April, Pak Ustadz. Udah baik sama saya dan anak saya, udah sayang. Mau bawa kita ke rumah sakit. Sama-sama, Ibu Eti. Yang penting Ibu Eti dan keluarga sehat, itu saya udah senang sama Ustadz. Amin, makasih Bu. Ya udah, sebentar lagi kita mau sampai rumah sakit nih, Bu Eti. Iya, Nanti Pak. tolong dijaga ya Airanya. Pokoknya kalau ada apa-apa, kalaupun harus menginap, udah nginep aja. Kalau harus dirawat, rawat aja. Nanti soal invoice itu kabarkan ke Pak Jokowi. Iya Pak Ustadz. Kabarkan ke saya dan istri. Iya Pak Ustadz, Gitu makasih. ya. Iya Pak Ustadz, Nah, makasih. insya Allah sehat. Amin. Amin, Nah, amin. Makasih ya kita Pak sampai nih. Ustadz. Alhamdulillah, nyampe deh. Alhamdulillah. Semoga Aira cepet sehat ya. Amin. Bisa main lagi ke rumah ya sama Abang Sultan. Iya, makasih Bu April. Ya Allah. Nah, sampai deh. Rena, ya Allah. Tuh.